Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita membuat DLC boot tool ya. Jadi DLC boot ini merupakan aplikasi yang digunakan ya umumnya atau khususnya digunakan untuk memperbaiki permasalahan pada Windows ya. Jadi fungsinya itu sangat banyak ya. Di antaranya kita akan bisa masuk ke Windows ya, manakala komputer kita itu Windowsnya sedang bermasalah. Pada saat misalnya kita komputer yang bermasalah, sedangkan kita mau mengambil datanya, komputer itu sudah tidak bisa boot, maka kita bisa masuk ke komputer tersebut dengan menggunakan Windows yang ada di DLC boot tool. Dan nantinya DLC boot itu setelah di boot ya di flash disk, nanti menunya kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini, ada mini Win Tools, ada disk tool, ada backup and restore, driver, network, sistem antivirus, dan lain-lain yang ada di sini. Sedangkan nanti yang Anda harus persiapkan adalah sebuah flash disk ya. Flash disk itu bisa berukuran lebih dari 4 GB ya, minimal 4 GB lah. Karena memang DLC boot yang versi 2019 dan versi yang sekarang ini ukurannya lumayan besar ya, karena memang banyak fitur-fitur di dalamnya. Jadi yang Anda persiapkan adalah sebuah flash disk ya, yang nanti akan kita jadikan sebagai bootable tool yang di dalamnya berisi DLC boot tool. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan caranya ya. Nah, kita close dulu yang ini. Kita close dulu yang ini juga kita close dulu ya. Nah, jadi DLC boot ini sudah saya siapkan di laptop ini ya, filenya ya. Ini filenya namanya DLC boot 2019 ya. Nanti kita akan ekstrak, tapi sebelum diekstrak, kalau kita mempunyai antivirus di laptop kita harus nonaktifkan dulu ya. Ini misalkan ini saya ada Smadaf ya, ini kita nonaktifkan dulu ya. Jadi nonaktifkan dulu. Kemudian kalau kita memakai Windows 8 yang seperti laptop saya, maka di kontrol panel ini di sini ada yang namanya Windows Defender ya. Windows Defender pun kita harus nonaktifkan dulu ya. Ini kita nonaktifkan ya, karena saya sudah saya nonaktifkan, maka tampilannya seperti ini. Ini gunanya untuk agar aplikasi nanti DLC boot yang akan kita running di Windows ini tidak diblok oleh antivirus tersebut ya. Jadi yang pertama ini filenya ya, filenya kita buka, kita ekstrak kemana saja ya. Kalau saya ekstrak ke desktop biar kelihatan ya, nanti kita ekstrak. Nah, ini udah saya ekstrak, ini ada di sini filenya ya. Ini filenya, kemudian kita pilih yang DLC boot ini, kita klik kanan dan kemudian kita run administrator, nantinya begitu. Namun sebelumnya marilah kita tancapkan dulu ya flash disk kita ini ke laptop kita. Saya tancapkan dulu. Oke. Nah, sudah kedetek ada ini. Dan di sini sudah ada ini yang akan saya bikin DLC boot ini ya. Ini kalau mungkin flash disk Anda kosong ya, ini saya kosongan dulu lah, saya format dulu biar nanti seperti flash disk yang Anda colokan ya. Ini flash disknya akan saya persiapkan sebagai media untuk diinstal DLC boot ini. Ya, ini udah kosong ya. Flash disknya saya kasih nama DLC boot gitu ya. Ini kita close atau minimize. Kemudian tadi aplikasi DLC bootnya yang sudah kita ekstrak itu kita buka ya. Di sini kita klik kanan, pilih run as administrator, kita yes.
Nah, nanti DLC boot pun nanti di flash disk akan tampil seperti ini ya. Nah, kita akan bikin bootable-nya dulu di flash disk. Nah, ini ada beberapa menu dan di atas juga ada beberapa icon ya. Di sini ada icon yang gambar flash disk ini ya. Ada tulisan create USB HDD box boot ya. Klik aja di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Seperti ini kita pilih flash disknya ya. Benar, ini ya yang ukuran flash disk saya adalah 7,4 GB ya. Kita pilih di sini. Ini kalau saya ini biarkan saja, ini saya biarkan saja. Dan ini pada USB format ini saya pilih FAT32 dalam kurung UEFI ya. Kalian bisa pilih yang mana saja ya. Kalau saya lebih nyaman pakai ini. Kemudian kita pilih create boot. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Kita yes aja. Oke, ini yes. Nanti akan prosesnya seperti ini ya. Ini kurang lebih ya berapa, 15 menit ya sampai selesai. Nah, ini masih cukup lumayan lama, maka ini akan saya cut dulu videonya dan saya akan kembali setelah nanti hampir selesai ya. Ini saya cut dulu. Baik teman-temanku semua, ini proses pembuatan DLC boot kita sudah hampir selesai ya. Ini sudah mencapai 98% ya. 15 detik lagi akan selesai ya. Kita tunggu saja sebentar. Nah, ini udah 99%. Nantinya seperti apa? Nah, oke. Nah, nanti kalau sudah muncul jendela seperti ini ya, kotak seperti ini, ada tulisan DLC boot 2019 complete create DLC boot USB. Kita klik OK saja. Kita klik OK dan ini kita close. Nah, ini kita close. Nah, kemudian kita lihat di PC ini ya. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terbentuk DLC boot tadi yang kita bikin dari sini ya. Ini berarti udah selesai. Sekarang kita akan coba bagaimana hasilnya ya. Berarti nanti kita akan boot melalui flash disk ya. Jangan lupa nanti kita persiapkan untuk menekan F2 pada keyboard setelah kita restart ya. Baik, ini videonya saya cut. Saya akan praktekkan bagaimana cara kita boot melalui flash disk ini. Oke, terima kasih. Baik teman-temanku semua, kita tadi sudah membuat sebuah tool ya yang kita install di flash disk, namanya DLC boot tool. Lalu bagaimana kita meloading DLC boot itu untuk bisa kita jadikan sebagai sistem operasi ya. Ini kita masih berada di sistem operasi Windows 8 yang ada di hard disk ya. Kemudian kita akan shutdown ya. Kemudian kita akan masuk ke boot menggunakan flash disk ya. Karena kita berada di Windows 8, supaya nanti kita bisa masuk kepada pilihan boot di BIOS itu, maka kita harus di sini kursornya kita kerahkan ke pojok kanan bawah ini sampai muncul di sini setting ya. Kita klik setting, kemudian di sini kita pilih change PC setting, kemudian di sini kita pilih update and recovery ya, ini ya. Kemudian kita pilih recovery ya, kemudian kita pilih advanced startup ya. Kita pilih sini restart now. Kita tunggu saja, nanti ada masuk seperti ini. Kita pilih troubleshoot ya, troubleshoot, kemudian kita pilih yang ketiga ini advanced option. Di sini kita pilih startup setting ya. Sebelum kita pilih startup setting ini,
ya kita colokkan dulu flash disk tadi yang kita bikin ya. Kalau udah dilepaskan, karena punya saya belum saya lepaskan ya, jadi masih tertancap ya, kita klik sini startup setting. Nah kemudian kita restart. Nah kita siap-siap untuk menekan F2 ya, setelah nanti muncul logo dari laptop itu ya. Kita klik restart. Oke, siap-siap kita tekan F2 ya di keyboard laptop itu. Kita tekan F2. Siap-siap kita tekan F2 ya. Ya, kita tekan F2 biar masuk. Nah, masuk ke BIOS seperti ini. Kemudian kita gerakan ya tanda panah yang ada di keyboard ini ke arah kanan. Nah, ke arah kanan. Nah, di sini. Kemudian kita pilih yang ke bawah ini. Ya, ini ada general USB flash disk dan ini ada UEFI general USB flash disk ya. Kalau saya pilih yang general USB flash disk ya, karena nanti di sini kita bisa banyak fitur yang sebelum masuk ke Windows ya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu yang general USB flash disk ya. Kita klik enter, tekan enter di sini. Nah, inilah menu dari DLC boot ya yang tadi kita bikin ya. Ini menunya sangat banyak ya. Ini di sini ada beberapa menu ya untuk memperbaiki hard disk, namanya hard disk tool ya. Di sini juga banyak ya, hard disk tool itu banyak sekali ya. Dan di antaranya kalau saya memperbaiki hard disk yang rusak atau mengecek hard disk itu masih bagus atau enggaknya, saya pakai ini ya, HDD Regenerator 2011 ya. Ini saya pakai ini untuk beberapa hard disk yang kerusakannya enggak terlalu parah, bad sektornya enggak terlalu parah, kita bisa recover dengan ini ya. Kita bisa betulkan dengan aplikasi ini. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, silahkan nanti kalian coba-coba sendiri ini yang ini. Nah, kita kembali back to main menu ya. Nah, kita masuk ke sini lagi. Di sini juga ada order tool ya. Order tool ini kita bisa misalkan ya untuk mengecek memori hard disk ya, memori RAM ya. Memori RAM itu masih bagus atau enggaknya, kita bisa pakai memtest ini ya, memtest 86 ya. Kalau saya seperti ini untuk mengetes apakah RAM itu masih bagus atau sudah jelek ya. Ini salah satu di antaranya ya. Ini kita back to main menu lagi ya. Kemudian di sini juga ada mini Windows XP ya, ada mini Windows 10 32 bit, ada mini Windows 10 64 bit ya. Jadi kalau misalkan laptop kita ini bermasalah ya, sudah nggak bisa boot, sementara kita butuh datanya untuk mengamankan atau mengambil data itu dari laptop itu. Bagaimana caranya? Sementara laptop kita sudah nggak bisa boot ke Windows ya. Ini kita pakai ini, kita colokkan dulu flash disk ini, kemudian kita boot melalui ini dan kita ambil data-data yang kita perlukan ya. Jadi pada teman-teman yang mengalami seperti itu atau teman-teman yang suka mengoprek komputer atau yang mau membantu temennya ya yang butuh data sementara laptopnya sedang bermasalah Windowsnya, Anda bisa menggunakan alat ini. Kita coba ya. Nah, di sini kita coba mini Windows 10 64 bit ya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ini loading dulu ke mini Windows ya. Ini boot melalui flash disk ya, bukan dari hard disk ya. Karena tadi kita pilihan bootnya itu pakai flash disk. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini sangat membantu ya, karena nanti di dalamnya juga ada beberapa menu ya, yang tadi saya perlihatkan di pembuatan DLC boot tadi ya. Nanti akan kita lihat seperti apa menu-menunya ya. Ini sangat berguna. Misalkan ketika Anda baru saja menginstal Windows, menginstal beberapa aplikasi dan ingin membackup Windows dan aplikasinya itu, ini kita bisa menggunakan alat ini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Tampilannya seperti ini ya. Ini menu-menunya ada di sini dan ini menu yang ada di desktop ini ya. Ini menu yang ada di desktop, ini menu yang ada di yang berupa icon-icon ini ya. Ini banyak sekali ya menunya. Misalkan kita pilih disk and tool ya, ini muncul seperti ini ya. Ya,
seperti ini, sistem ya muncul seperti ini. Ini sangat berguna sekali untuk kita yang suka mengoprek sistem ya. Ada utilitiesnya di sini ya. Bahkan kalau kita mau misalkan Windows kita kasih password, sementara suatu saat Windows kita lupa passwordnya, dan kita bisa menggunakan alat yang ada di sini ya, menggunakan icon tool yang ada di sini, kita bisa gunakan ya. Atau untuk untuk merecovery bahkan password dari BIOS itu ya. Pernah saya merecovery password BIOS yang lupa ya, berhasil alhamdulillah dengan memakai alat yang ada di sini. Kalau alat ini sendiri yang paling sering saya gunakan adalah bisa close. Yang paling sering saya gunakan adalah Norton Ghost, Partition Wizard, sama Acronic True Image. Kalau Norton Ghost itu kita bisa gunakan untuk membackup dan merecovery dari sistem operasi ya Windows kita ini. Setelah kita install ulang misalkan ya, kita install ulang, kita pernah berpikir mungkin bagaimana kalau Windows itu kemudian menjadi crash ya, supaya kita nggak menginstal dari awal, dari nol sampai terakhir yang cukup memakan waktu yang sangat lama. Maka sebaiknya sebelum itu terjadi kita backup dulu, dan manakala sudah terjadi tetapi kita sudah membackup, maka kita bisa merecovery Windows itu. Ini salah satunya fungsinya, yaitu Norton Ghost sama Acronic True. Ini sama ya, cuman beda perusahaan ya mungkin ya, beda perusahaan. Dan dalam prosesnya, kalau Windowsnya pakai MBR ya, harddisknya pakai format MBR, saya biasanya pakai ini. Tapi kalau Windowsnya itu memakai harddisk yang berformat partisinya sebagai GPT, maka saya pakai ini ya. Sedangkan untuk membuat partisi ya, untuk membuat partisi dan lain-lainnya, saya memakai alat yang namanya Partition Wizard ya. Ini contohnya. Kalau kita mau memanage harddisk ya, harddisk itu kita mau apain, mau rubah formatnya ya. Ini formatnya misalkan di satu, kita mau rubah formatnya jadi GPT ya, dari MBR menjadi GPT, atau sebaliknya ya gitu. Atau kita membuat partisi baru, merubah partisi yang sudah ada, menambah partisi lagi gitu. Itu kita pakai, kalau saya pakai alat yang namanya Minitool Partition Wizard ya. Jadi ini sangat berguna sekali bagi saya atau bagi teman-teman yang suka mengoprek Windows ya, suka mengoprek laptop, komputer dan lain-lain ya. Di sini tadi menunya seperti ini ya. Oke, baik teman-teman, ini adalah contoh dari TLC boot ya, sangat berguna banget, fiturnya banyak. Nanti kalian teman-teman bisa mencobanya sendiri, apa namanya dan kegunaan dari aplikasi-aplikasi yang ada di dalam TLC boot ini. Banyak sekali, Anda bisa kembangkan sendiri ya. Oke, terima kasih Anda telah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya. Silahkan teman-teman yang mau subscribe ya, karena subscribe itu gratis, like dan mengkomen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.